selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di tengah-tengah Untung Pararean terdesak dan hampir terbuka cadar hitamnya, datang seseorang menolongnya. Siapakah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Siapa bilang aku hendak baku hantam denganmu? Saut Kiai Supit Pramana. Kemunculanku hanya untuk menolong dia. Alasannya dicari-cari, kata pengemis sakti muka bopeng dengan mimik pengejek. Apakah kau bisa pula menerangkan silang seketa apa yang ada antara aku dan manusia bercadar ini? Hingga tak ada hujan, tak ada angin, datang ke sini dan menyebut-nyebut segala soal hutang piutang. Untung Pararean khawatir kalau Kiai Supit Pramana akan menerangkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi orang tua yang arif ini sudah memahami perasaan Untung Pararean. Maka dia pun menjawab, soal itu kau tanyakan saja langsung pada orangnya. Kau dan setan alas ini sama saja tidak tahu dirinya. Ayo lekas angkat kaki dari pulauku, bentak pengemis sakti muka bopeng. Aku baru akan meninggalkan tempat ini bila urusanmu dengan dia sudah beres, jawab Kiai Supit Pramana. Tua bangka sialan. Kalau begitu, biar kau dulu yang aku bereskan. Pengemis sakti muka bopeng berpaling pada keempat muridnya dan berseru, kalian berempat, cepat cincang pak itu. Maka pengemis cantik kayu dan 3 pengemis lainnya segera mengeluarkan senjata masing-masing dan menyerbu Untung Pararean. Bagi Untung Pararean, tingkat ilmu silat keempat lawannya itu tidak membuat dia menjadi gentar. Tapi ada satu hal yang menyebabkan setiap gerakannya harus dilakukan dengan penuh perhitungan, bahkan kadang-kadang tertahan-tahan. Yang menyebabkan itu ialah karena salah seorang dari pengkeroyoknya itu adalah anaknya sendiri. Walau bagaimanapun, seorang bapak tak akan tega untuk mencelakai anak kandungnya. Di lain pihak, Sri Lestari atau pengemis cantik ayu tidak mengetahui kalau yang dihadapinya adalah ayah kandungnya. Bersama-sama dengan ketiga saudaranya, dia terus mendesak Untung Pararean dengan hebat. Setelah pertempuran berkecamuk 20 jurus dan melihat keempat orang itu masih belum sanggup merubuhkan Untung Pararean, Sri Kemuning yang oleh pengemis sakti muka bopeng telah diberi julukan pengemis hitam manis, segera menyerbu pula ke dalam kalangan pertempuran. Hingga kini Untung Pararean dikeroyok 5 orang. Dan 2 dari pengeroyoknya adalah anak kandung dan bekas istrinya sendiri. Sementara itu, pertempuran yang terjadi antara Kiai Supit Pramana dan pengemis sakti muka bopeng benar-benar satu pertempuran tingkat tinggi yang jarang ditemui. Tubuh keduanya lenyap menjadi bayang-bayang, sedang di sekitar mereka debu dan pasir bergulung-gulung, siuran angin menderu-deru. Kalau Kiai Supit Pramana mengandalkan tongkat buntut di tangan kanannya, maka pengemis sakti muka bopeng hanya mengandalkan tangan kosong. Beberapa kali si muka bopeng ini melancarkan serangan-serangan kilat dan pukulan-pukulan tangan kosong yang dahsyat mematikan. Namun lawannya selalu berhasil mengelak atau memusnahkan serangannya itu. Tua bangka, maki pengemis sakti muka bopeng pada jurus ke-31. Sekarang jangan harap kau bakal bisa selamat dari pukulanku ini. Mulutnya menggembung, dari tenggorokannya terdengar suara menggebor, dan tangan kanannya diangkat ke atas lalu dipukulkan ke depan ke arah Kiai Supit Pramana.
satu gelombang sinar hitam yang luar biasa panas yang menggemuruh. Pukulan api hitam, seru Kyai Supit Pramana dalam hati, lalu dengan cepat melompat ke samping seraya memapas dengan tongkat buntutnya. Krak! Tongkat di tangan sang Kyai patah dua dan terlepas dari tangannya, tapi dirinya sendiri selamat. Dengan geram, pengemis sakti muka bopeng kembali mengirimkan pukulan dahsyat tadi 2 kali berturut-turut. Terdengar suran dahsyat keluar dari mulut Kyai Supit Pramana. Hitam tak akan menang dengan putih. Dan dikejap itu pula selarik sinar putih berkelebat. Begitu sinar putih ini beradu terus menggulung sinar hitam. Untuk beberapa lamanya menghantam sedang yang melepas pukulan sama berdiri tegang menyalurkan tenaga dalam masing-masing. Dalam tenaga dalam, pengemis sakti muka bopeng masih kalah 1 tingkat di bawah Kyai Supit Pramana. Karenanya, setelah adu kekuatan selama hampir sepeminuman teh yang kedua kakinya sampai-sampai melesak sedalam 10 cm, akhirnya tubuhnya terdorong ke belakang. Sebelum sinar-sinar putih itu melabrak dirinya, pengemis sakti muka bopeng cepat melompat mencari keselamatan. Parasnya kelihatan pucat, kuduknya dingin. Jika tidak lekas melompat, pasti dirinya kena dicelakai pukulan lawan. Kyai Supit Pramana tertawa pelan dan berkata, Kurasa cukup kita main-main sampai di sini saja muka bopeng. Sebaiknya kau lekas menyelesaikan urusanmu dengan laki-laki bercadar itu. Jangan mengandalkan murid-muridmu yang main kroyok secara pengecut itu. Sentap pengemis sakti muka bopeng penuh dendam amarah. Kalau maksudku untuk membunuhmu tidak kesampaian, biarlah, kelak aku akan bunuh diri. Memang susah kalau seseorang mata dan hatinya sudah buta oleh kejahatan, ujar Kyai Supit Pramana dengan menggeleng-gelengkan kepala. Jangan banyak bacot, kau akan segera anjing tua. Semprot pengemis sakti muka bopeng, kedua tangannya bergerak. Kini tangan kiri memegang sebilah pedang panjang berwarna ungu, sedang tangan kanan memegang sebuah keris yang memancarkan sinar biru yang bukan lain keris Mustiko Jagat adanya. Melihat bagaimana si muka bopeng ini menggunakan 2 senjata sekaligus, nyatalah bahwa ia benar-benar ingin membunuh Kyai Supit Pramana dalam waktu yang paling singkat. Di lain pihak, Kyai Supit Pramana tidak merasa gentar. Dia sudah tahu kehebatan keris Mustiko Jagat, sedang pedang di tangan kiri lawan tidak dipandangnya sebelah mata. Keris tempaan Empu Barata itulah yang lebih berbahaya dan harus hati-hati dihadapinya. Karenanya, untuk mengimbangi senjata tersebut, Kyai Supit Pramana tidak menunggu lebih lama. Segera pula mengeluarkan senjatanya, yakni sehelai selendang sutra yang tepinya dihias dengan 100 rumbai-rumbai sepanjang 1 jengkal. Pengemis sakti muka bopeng membuka serangan dengan satu teriakan dahsyat. Kyai Supit Pramana menanti dengan tenang. Begitu lawannya tinggal beberapa langkah di hadapannya, segera selendang sutra di tangan kanan dikebutkan. Cetar! Satu gelombang angin sedasar topan prahara menggaung. 100 senjata rahasia berhamburan dari rumbai-rumbai selendang. Kaget pengemis sakti muka bopeng tidak kepalang. Cepat dia memapas dengan pedang dan keris. Pedang di tangan kiri mental patah 2, tapi keris Mustiko Jagat dengan hebatnya sanggup membuat buyar angin serangan serta mementalkan senjata-senjata rahasia yang menggempur. Sekarang marilah kita perhatikan pertempuran yang berlangsung antara Untung Pararean melawan Sri Lestari, Sri Kemuning dan 3 pengemis lainnya itu. Dia bertempur dengan berbagai perasaan yang campur aduk dan menggugah hati sanubarinya. Bagaimana dia bisa bertempur sungguh-sungguh dengan 2 orang yang merupakan anak serta bekas istrinya? Walau bagaimanapun, keduanya adalah orang-orang yang dikasihi dan pernah dikasihinya. Di lain pihak, kedua ibu dan anak itu yang tidak mengetahui siapa adanya Untung Pararean terus menggempur dengan hebat. Ditambah pula dengan serangan-serangan gencar 3 pengemis, hingga kedudukan Untung Pararean jadi serba sulit. Bisakah Untung Pararean menyelesaikan pertarungan dengan hati tidak karuan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.